Selamat datang di Bedah Karya kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung menyelami sebuah karya yang jujur aja sangat mendalam dan menyentuh hati. Kita akan membahas puisi dari Bung Atinus Sahe, seorang mahasiswa di Jayapura, yang ditulis pada awal 2025. Ini bukan sekedar deretan kata puitis ya, tapi sebuah potret kehilangan yang luar biasa pedih tentang duka seorang ibu di Papua. Jadi, mari kita sama-sama kupas lapis demi lapis metafora di balik realitas pahit ini. Kita mulai dari guncangan emosional yang pastinya bisa dirasakan oleh siapa saja. Bayangkan situasinya nih, ada kabar datang. Pastikan kita mikirnya, wah kabar baik nih, ada antisipasi, ada secerca harapan. Tapi penulis dengan sangat brilian memutar balikan ekspektasi itu. Harapan yang udah dipupuk sekian lama, tiba-tiba hancur berantakan dan berubah jadi duka cita dalam sekejap. Ini benar-benar menangkap momen di mana dunia seseorang runtuh seketika hanya karena satu kabar. Dan coba perhatikan tanggal spesifik ini, 17 Januari 2025. Kenapa ini penting? Karena penanda waktu di awal tahun ini menambat karya Bung Atinus Sahe bukan pada sejarah masa lalu atau cuma fiksi belaka, tapi pada realitas kontemporer yang masih sangat mentah. Ini ngingetin kita kalau duka yang digambarkan di sini tuh mungkin aja sedang bergema tepat saat ini juga. Tanggal ini ngasih nyawa dan urgensi yang kuat banget pada teks yang lagi kita bahas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, duka mendalam seorang ibu. Di sini penulis tuh pinter banget pakai kontras yang super tajam. Di satu sisi ada kabar gembira yang dinanti-nanti, terus langsung ditabrak sama duka cita. Ini bukan sedih yang pelan-pelan datang ya, ini ibaratnya lagi terbang tinggi, terus dijatuhkan gitu aja ke jurang yang curam. Penantian yang penuh optimisme, langsung dihadapkan pada realitas kehilangan. Gaya bahasa kayak gini, bener-bener maksa kita buat ngerasain ruang hampa yang tercipta saat harapan direnggut secara tiba-tiba. Lanjut ke bagian kedua, simbol pohon buah merah. Nah, yang menarik banget di sini adalah penulis mengangkat elemen botani lokal yang ikonik, yaitu pohon buah merah. Buat konteks aja, buah merah ini kan secara historis emang simbol kehidupan dan vitalitas ya, buat masyarakat pegunungan Papua. Tapi di puisi ini, elemen kehidupan itu diubah jadi metafora untuk seorang anak sematawayang yang sangat berharga. Benih ini diceritakan dititipkan di kerasnya kota Jayapura, berjuang tumbuh di lingkungan yang kompetitif, tapi pada akhirnya menghilang. Pemilihan simbol ini bikin narasinya terasa otentik dan lekat banget sama identitas lokal. Kita melangkah ke bagian ketiga, luka dan tirani Bengal. Di bagian ini, penting buat kita amati gimana penulis membingkai lingkungan tempat sang anak berjuang. Puisi ini mendeskripsikan adanya kekuatan opresif yang disebut mengurung jiwa-jiwa dalam nestapa. Lewat kata-kata seperti merintih dan disayati, sang penulis mencoba memvisualisasikan dengan sangat kuat adanya luka-luka tak kasat mata dan memar yang diderita sang anak dalam diam. Melalui kacamata kesirihan sang ibu, puisi ini juga memperkenalkan istilah tirani Bengal. Dalam konteks karya ini, istilah tersebut digunakan penulis untuk menggambarkan sistem atau lingkungan yang keras dan menindas. Diksi ini seolah menunjukkan bahwa sang penulis sedang menyoroti bukan sekedar kehilangan biologis, melainkan sebuah penderitaan yang disebabkan oleh struktur di sekitarnya. Sang anak diceritakan harus memacu diri di bawah bayang-bayang realitas sosial yang digambarkan begitu brutal. Sekarang masuk ke bagian keempat, keheningan yang menyiksa. Kebayang gak sih perasaannya? Di satu sisi, kita mendengar permohonan putus asa seorang ibu yang memohon, ceritakan padaku, beritahu aku mengenai lukamu. Sang ibu ini pengen banget ikut memikul penderitaan anaknya. Tapi realitasnya apa? Cuma ada keheningan yang tragis. Anaknya hilang tanpa jejak, menyisakan hidup yang udah terlanjur sunyi. Ketidakmampuan ibu untuk mendengar dan merengkuh penderitaan anaknya inilah yang bikin lukanya makin dalam. Anakku kenapa? Tidak sampaikan padaku tentang kehilanganmu. Jeritan ini benar-benar jadi puncak frustrasinya. Sebuah pertanyaan tanpa jawaban yang cuma menggema di ruang hampa. Ini menyoroti tragedi pamungkas dari seorang orang tua, rasa tidak berdaya karena nggak bisa melindungi, atau sekedar menemani anak yang menderita dalam kebisuan. Di titik ini, kepura-puraan sang ibu untuk tetap tangguh runtuh seutuhnya. Kita bergeser ke bagian kelima, harapan di beranda penjajah. Secara objektif, kita bisa lihat kalau penulis menciptakan kontras yang sangat mencolok di sini. Sang ibu yang sedang berduka ditempatkan di beranda penjajah, sebuah pilihan kata yang jelas membawa bobot politik dan sejarah tersendiri dalam teks ini. Di sana, sang ibu diceritakan membaca pesan buruk penuh peluh dan darah yang ditulis dengan tinta buram kelabu. Metafora ini secara visual maupun emosional membangun suasana yang suram dan penuh kegetiran struktural yang mendalam. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keenam, pesan kemanusiaan yang tertinggal.
Walaupun sebelumnya sempat memohon agar anaknya kembali dengan semangat yang dulu, sang ibu akhirnya sampai pada satu realisasi mutlak yang sangat menghancurkan hati. Harapanku telah hilang kau bawa ke sorga. Dia menerima kenyataan kalau bukan cuma nyawa anaknya yang pergi, tapi seluruh harapan masa depan yang dia titipkan pada anak itu juga ikut mati. Sebuah penutupan definitif yang menyisakan kekosongan tak terbatas. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari bedah karya kita hari ini, poin krusialnya adalah kecerdasan Bung Atinus Sahe dalam merajut narasi. Dia berhasil mengambil rasa sakit personal seorang ibu, lalu menenunnya erat dengan realitas sosial politik di sekitarnya yang digambarkan begitu keras. Ini adalah potret ganda tentang cinta abadi seorang ibu, sekaligus penderitaan struktural yang dikemas dalam puisi yang tragis dan menggugah. Sebagai penutup nih, ketika bait-bait puisi ini menceritakan realitas di mana kelangsungan hidup terasa seperti pertarungan sunyi yang penuh dengan peluh darah, kita harus berhenti sejenak dan merenung. Apa sebenarnya harga kemanusiaan yang tertinggal dan bergema dari konflik yang tergambar dalam bait-bait ini? Teruslah menggali konteks mendalam dari karya-karya sastra di sekitar kita ya. Terima kasih banyak udah gabung di penelusuran karya kali ini, dan sampai jumpa di bedah informasi menarik berikutnya.